Meski sudah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong masih terus melanjutkan perjuangannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus korupsi impor gula yang menjeratnya. Terbaru, Tom Lembong mendatangi Ombudsman Republik Indonesia. Ada masalah apa dan seperti apa babak baru kasus yang sempat menjerat Tom Lembong ini? Tom Lembong mendatangi kantor Ombudsman RI pada Selasa 12 Agustus 2025 siang. Kedatangan Tom berkaitan dengan pengaduannya. Tom diketahui sempat melaporkan Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP karena dinilai tak profesional terkait kasus korupsi impor gula. Tom mengatakan laporan tersebut dibuat dengan tujuan pembenahan dan tidak bersifat personal. Ia menilai selama persidangan hasil audit BPKP juga perlu dievaluasi. Ia juga meyakini tak ada kerugian negara dalam kasus impor gula itu. Karena itu menurutnya, hasil audit itu harus dicek kembali. Auditnya keliru, kita bisa mengerti. Ya. Tapi kalau prosesnya kacau balau, ya, apalagi nanti hasilnya juga kacau, itu saya kira sebagai profesional tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Ya. Sekali lagi tidak ada sentimen, emosi apapun. Ya. Kita justru 100% punya niat konstruktif, positif. Ya. Saya tetap mengapresiasi, ya, saya sangat berterima kasih atas langkah yang diambil oleh Presiden dan DPR ya, terkait abolisi saya. Dan saya berharap bahwa tindakan kami, tim penasihat hukum dan saya, bisa dilihat sebagai upaya konstruktif ya, sebagai upaya konstruktif. Dalam kesempatan ini, Tom juga menanggapi proses hukum terhadap terdakwa lain dalam kasus importasi gula itu. Rasanya belum waktunya untuk saya mengomentari ya. Eloknya, etikanya mungkin saya mau beri ruang dulu ya kan, kepada pemerintah, kepada pejabat yang terkait ya untuk mengkomentari hal itu. Sebelumnya, Tom juga telah melaporkan 3 hakim yang menyidangkan perkara korupsi impor gula kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ketiga hakim ini dinilai tidak profesional dalam menangani perkara impor gula. Bahkan, satu hakim diantaranya dianggap tidak menerapkan asas praduga tak bersalah sejak awal persidangan. Terkait laporan Tom ini, KY dalam konferensi pers Jakarta Senin 11 Agustus menyebut akan menggunakan naskah putusan hakim setebal lebih dari 1.000 halaman sebagai pintu masuk utama untuk menelusuri adanya pelanggaran dalam penanganan perkara korupsi yang dituduhkan pada Tom Lembong. Karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya, baru pertama kali ada pemberian abolisi. Ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Adapun 3 hakim yang dilaporkan adalah Denny Arsan Fatrika yang menjadi Ketua Majelis Hakim, serta Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan selaku hakim anggota. Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta itulah yang memvonis Tom Lembong dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Ketiga hakim itu menilai Tom Lembong terbukti melanggar aturan pemberian izin impor gula. Tom juga dinilai bersalah karena telah memperkaya orang lain, yakni 9 perusahaan pengimpor gula. Namun 2 pekan kemudian, Tom Lembong dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman karena Presiden Prabowo memutuskan memberi abolisi kepada Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo itu. Publik menunggu kemana arah gebrakan Tom Lembong selanjutnya usai menerima abolisi. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait pelaporan auditor BPKP dan Hakim Tipikor oleh Tom Lembong tersebut?